Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya kalian sehat, selalu semangat dan bersuka cita ya. Oke, nah sebelum kita belajar IPS kali ini, kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerti pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sebentar lagi akan belajar. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti setiap pembelajaran yang akan Dharma ajarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nah, anak-anak, saya akan mengajarkan ke kalian, tema IPS kali ini adalah peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, tapi sebelum itu, apa sih arti politik? Oke, saya akan menjelaskan. Politik, pengertian politik pada dasarnya adalah pengertian tentang kenegaraan. Politik juga ilmu tentang negara, tentang pemerintahan, atau pengetahuan tentang kehidupan bernegara. Nah, Indonesia pun berperan di ASEAN dalam bidang politik untuk membantu beberapa negara, khususnya Asia Tenggara yang sedang mengalami kesusahan. Contohnya sebagai berikut ini. Nah, contoh berikut ini adalah contoh menggagasnya dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN Security Community, atau ASC. Peranan Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Juga membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik, seperti Kamboja dan Vietnam. Nah, peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Pemerintahan di Kamboja diawali dengan tampilnya Norodom Sihanouk yang menjabat sebagai kepala negara tahun 1955. Ketika masa pemerintahannya, Norodom Sihanouk menghadapi oposisi dari kiri dan kanan. Golongan kiri bergerak melalui Partai Prachachon yang bersifat moderat, sedangkan oposisi kanan memiliki basis di Thailand dan Vietnam Selatan. Salah satunya adalah Khmer Serai atau Khmer Bebas. Pada tahun 1170, Lon Nol yang merupakan Menteri Pertahanan melakukan kudeta terhadap Sihanouk. Dikarenakan Sihanouk dianggap otoriter karena bertindak tanpa memperhatikan undang-undang dan konstitusi. Lalu Sihanouk dituduh membiarkan terjadinya korupsi di antara keluarga-keluarga kerajaan. Kudeta terhadap Sihanouk oleh Lon Nol benar-benar membuat suhu politik Kamboja memanas. Lon Nol mendapat dukungan dari Amerika. Kemudian Amerika melakukan pengeboman di pedesaan yang diyakini tempat komunis Kamboja dan Vietnam. Pengeboman ini tentu saja menimbulkan banyak korban jiwa dan juga menimbulkan kemarahan besar terhadap pemerintahan Kamboja. Sihanouk yang ingin membalas dendam atas kudeta terhadap dirinya, kemudian bergabung bersama Khieu Samphan, Ho Yuan, dan Hun Nim atau tiga serangkai. Pada periode 1170 sampai 1175 merupakan masa yang getir bagi Kamboja karena adanya perang saudara. Sihanouk juga bergabung dengan Khmer Merah meskipun tidak diketahui secara pasti di mana ia memainkan perannya. Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan Lon Nol pada 17 April 1975. Harapan baru bagi Kamboja untuk mencapai kedamaian dan mengakhiri perang saudara sangat nyata dirasakan oleh penduduk Kamboja. Akan tetapi, yang terjadi justru tidak demikian. Kebijakan rezim Pol Pot juga tidak serta-merta seperti ekspektasi penduduk Kamboja. Kebijakan yang diambil Pol Pot adalah melalui revolusi agraria.
Adapun bukti dari kebiadaban rezim Pol Pot, seperti di kamp penyiksaan, yaitu Chong Ek, adalah ladang pembantaian yang digunakan rezim Khmer Merah selama 4 tahun, sebagai lokasi eksekusi orang-orang berpendidikan tinggi dari Phnom Penh. Tanpa pandang bulu, mereka yang diketahui punya ide dan pandangan politik berbeda dengan Pol Pot, ditangkap dan dieksekusi. Penangkapan bahkan kerap terjadi pada orang yang hanya karena berpenampilan intelektual, antara lain dapat berbahasa asing, punya telapak tangan halus, berkacamata, serta bermata pencarian bukan buruh, petani, atau pekerjaan-pekerjaan keras lainnya. Adapun konflik invasi yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam. Pada bulan April 1977, Kampuchea melakukan serangan di Vietnam. Vietnam mempertanyakan tindakan terhadap mereka dengan mengirimkan pasukannya ke Kampuchea dan menawarkan solusi damai. Namun, Kampuchea menolak menghentikan serangan. Serangan baru akan dihentikan jika Vietnam mau menyerahkan wilayah yang menjadi sengketa ke Kampuchea. Akan tetapi, Vietnam menolaknya. Pada bulan September 1977, pasukan Kampuchea kembali melancarkan serangan ke Vietnam. Kali ini, reaksi Vietnam lebih keras dari sebelumnya. Vietnam mengerahkan 60.000 tentara ke perbatasan Vietnam-Kamboja. Namun karena militer Vietnam unggul, sehingga Kamboja dapat dipukul mundur. Setelah Vietnam menang, Vietnam menginvasi Kamboja dan mendirikan pemerintahan di Kamboja. Namun tidak diakui oleh negara barang karena dianggap menjajah Kamboja. Akhirnya, Sihanouk membuat pemerintahan tandingan yang bernama Coalition Government of Democratic Kampuchea. Kedua negara pun damai dan Kamboja menjadi negara monarki yang dipimpin oleh Sihanouk. Nah, seperti video ini, bagaimana brutalnya kedua negara tersebut, padahal negara mereka sangat berdekatan. Tapi karena kekhawatiran Kamboja akan kekuatan Vietnam yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Lalu, bagaimana peran Indonesia pada perang tersebut? Indonesia melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Nah, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintahan negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Juga mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita bahwa peran Indonesia di ASEAN sangat besar, terutama di bidang politik. Nah, kalau kalian pernah baca Alkitab tentang Rasul Paulus, bagaimana dia sebagai orang Yahudi yang mau melayani orang non-Yahudi. Karena pada zaman dahulu, orang Yahudi sangat anti dengan orang non-Yahudi. Mereka tidak mau berteman dengan orang non-Yahudi. Tapi Rasul Paulus bertobat dan dia mau melayani sesamanya, mau Yahudi ataupun non-Yahudi. Jadi sama dengan Indonesia, negara kita yang mau melayani ke semua negara, terkhususnya negara ASEAN. Jadi, ayo kita isi hari-hari kita dengan mengasihi sesama kita tanpa memandang jenis kelamin, suku, budaya, bahkan agama. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Sir. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke? Nah, sekarang kita tutup dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Kami belajar ya Bapa, bagaimana Indonesia mau melayani di beberapa negara ya Bapa, terkhususnya negara ASEAN.
biarlah kami ya Bapak sebagai warga negara Indonesia memberi contoh mau melayani ke sesama kami, terkhususnya keluarga kami, tetangga kami, lingkungan kami, dan sebagainya. Hingga akhirnya kami dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitar kami, terkhususnya ASEAN ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sampai ketemu, dadah.